Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ananda. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang algoritma dasar dalam pemrograman. Jadi ini adalah salah satu upaya, salah satu syarat untuk menyelesaikan untuk meluluskan mata kuliah algoritma dan pemrograman web 1. Baik, di sini saya akan membahas sekitar 7 ada 7 materi di sini. Yang pertama adalah tipe data, yang kedua variabel, ketiga ekspresi dan operator, empat if dan else, yang kelima ada case of, yang terakhir ada perulangan. Baik, yang pertama adalah tipe data. Definisi dari tipe data adalah klasifikasi value suatu variabel yang membantu operasi komputer untuk mengenali nilai data tanpa menghasilkan output error. Tipe data untuk memudahkan program dalam mendeteksi berbagai jenis informasi. Karena komputer, yaitu merupakan sebuah mesin, hanya bisa mengenal angka 0 dan 1. Jadi dengan adanya tipe data, maka komputer akan lebih mudah mengenali apakah dia angka, apakah dia huruf, apakah dia simbol, dan berbagai macam lainnya. Baik, jenis-jenis tipe data ada beberapa. Yang pertama, tipe data integer. Tipe data integer ini maksudnya adalah tipe data angka bulat. Dengan kata lain, angka yang nggak ada desimal atau angka pecah-pecahan yang lainnya. Jadi di sini ada 4 tipe data integer. Yang pertama byte dengan ukuran 8, short dengan ukuran 16 bit, yang tadi maksudnya 8 bit. Kemudian ada int yang biasa dipakai dengan ukuran bit 32, serta long yang dengan ukuran 64 bit. Jadi di sini yang biasa digunakan oleh para programmer adalah menggunakan int karena jumlah tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Jadi untuk contohnya bisa dilihat seperti ini. Ini ada byte, ada integer, ada short, ada long juga. Lihat value-nya. Karena byte ini cuma menghitung range, jadi ukurannya ya 1. Kalau short, wah, ini sesuai. Range-nya nggak banyak. Yang sering itu menggunakan integer. Misalnya kayak gini, 20 value-nya. Kalau long, ya ini. Bisa sampai 5 range-nya. Range-nya ini maksudnya jumlah per baris ya. Jumlah karakter. Misalnya di sini bisa sampai 20. Kalau ini long bisa sampai 5 range-nya. 22, 1, 21. Yang kedua adalah tipe data float. Mirip dengan data integer, cuma di sini untuk angka pecahan. Ya, pecahan di sini. Di sini ada 2 tipe, yaitu float sama double. Float di sini menggunakan 4 byte, double 8. Yang membedakannya adalah kalau float di sini ukurannya enggak kurang tepat, kurang akurat maksud saya. Sedangkan double, nah, lihat angka pi-nya bisa sampai 3,14247, menunjukkan double ini masukkan value lebih akurat, lebih banyak gitulah. Kalau sedangkan float ini cuma perkirakan aja 3,7. Kalau ini kan sampai 3,1428571. Jadi kalau misalnya pengen data yang lebih akurat, penggunaan angka pecahan yang lebih baik, aku gunakan double. Tapi kalau untuk yang simple saja, float pun bisa. Baik, yang selanjutnya adalah tipe data char. Sesuai dengan namanya, yaitu karakter, yaitu tipe data yang menggunakan huruf char. Ayo di sini contohnya lihat tipe datanya char, value-nya atau isinya itu adalah A. Berarti semua huruf bisa dimasukkan ke dalam tipe data char. Baik, yang terakhir adalah tipe boolean. Boolean di sini maksudnya adalah
kita diberi dua pilihan. Apakah datanya ini value, benar, atau false, salah. Jadi di sini Boolean ini lebih ke pilihan. Apakah dia benar atau salah. Atau bisa jadi dengan 0 atau 1. Hanya itu aja isinya. Oke, yang kedua adalah variabel. Definisi dari variabel adalah objek yang nilainya dapat berubah-ubah dalam sebuah program. Pada saat sebuah variabel dideklarasikan, program memesan tempat dengan ukuran tertentu sesuai tipe datanya pada memori untuk menyimpan nilai dari variabel tersebut. Nah, variabel ini seperti yang tadi. Ini variabel. Bukan. Sorry. Panduan untuk menulis variabel ada 4. Ini cuma panduan saja. Lebih ke saran tepatnya. Yang pertama, huruf pertama pada variabel menunjukkan tipe data dari variabel. Ini nggak wajib ya. Maksudnya seperti ini. Kalau dia integer, berarti dia I depannya. Kalau karakter, berarti dia C. Kalau string, berarti dia C. Maksud saya S. Tapi ini nggak wajib. Yang kedua, nama variabel harus cukup jelas untuk menunjukkan tujuan pengguna variabel. Nah, ini memang disarankan harus sesuai value dengan variabelnya. Misal, kalau untuk isinya atau value-nya itu sebuah nama, maka nama variabelnya tentu saja dengan nama. Atau contohnya alamat. Misalnya isinya, value-nya itu alamat. Misalnya alamatnya di Bengkong Harapan 2. Maka variabelnya tentu ditulis dengan alamat. Kayak gitu. Nama tiga, nama variabel tidak boleh mengandung spasi kosong atau karakter khusus. Maksudnya karakter macam tanda tanya, tanda seru, koma, titik dua, yang lain. Nah, kalau untuk misalnya menggunakan lebih dari satu kata, gunakanlah pengganti spasi itu dengan garis bawah, underscore, kalau bisa. Atau cara lainnya itu memisahkan kata, itu menggunakan nama variabel yang diawali dengan huruf yang besar. Tapi ini nggak semua berlaku ya. Maksudnya nggak berlaku ke semua ini bahasa pemrograman. Contoh kayak PHP itu bisa nggak? Mending pakai ganti spasi aja. Eh, diganti spasi menggunakan underscore daripada gunain huruf besar di awal. Contohnya gini, ya di A1A ini namanya variabel. 1A ini berarti variabel menggunakan tipe data integer. Nah, kalau ini kan nama, berarti menggunakan variabel tipe data karakter. Seperti itu. Ini ditentuin dulu ininya, tipe datanya. Nah, kalau ini kayak string ini penggunaan tipe data yang variabelnya lebih dari satu value, satu karakter maksudnya. Misalnya kayak satu, kalau misalnya karakter tadi kan cuma satu huruf. Kalau ini bisa menggunakan lebih dari satu kata. Lebih dari satu huruf, bisa satu kata gitu. Ekspresi dan operator. Definisinya adalah operator adalah simbol yang kita gunakan untuk memerintahkan compiler untuk melakukan operasi tertentu pada dua objek. Operasi dimaksud bisa berupa operasi matematis, relasional, ataupun operasi logika. Sebuah statement berupa operasi antara dua objek disebut ekspresi. Yang pertama, saya jelaskan adalah operator matematis. Operator matematis seperti ya operator pada umumnya. Kayak ada penambahan nih. Nih, C sama dengan A tambah B. A-nya ini variabel dari 5. B ini variabel dari 4. Nah, yang menggunakan operatornya ini ya seperti biasa. A tambah B, hasil dari C. Hasil nanti ke C. Ini kan ada pengenalannya. C akan bernilai bulatan 9. Yang kedua, operator minus atau kurang. Sama kayak juga operator plus namanya ini. Nilai fungsinya sama untuk mengurangi nilai antara variabel satu dengan variabel lain. Yang ketiga adalah variabel kali atau multiply.
sesuai dengan namanya juga, gunanya untuk mengkali antara variabel satu dengan variabel lain. Nah, kalau menggunakan kalinya dua, ini bintangnya dua bintang, itu maksudnya perpangkatan. Jadi di sini misalnya 3 A, variabelnya variabel A itu 3, variabel B itu 2. Nah, variabel A pangkat B, berarti maksudnya ini 3 pangkat 2, hasilnya kan sama dengan 9. Nah, itulah gunanya operator bintang 2 atau disebut operator perpangkatan. Yang terakhir adalah operator pembagian. Di sini ada 3 ya. Yang pertama operator biasa, pembagian biasa. Yang kedua yang dengan garis miring. Yang kedua adalah pembagian dengan hasil nilai bulat. Jadi sini ada perbedaan. Ya, 7 bagi 3. Hasilnya 2,333. Kalau ini kan yang B cuma dibulatin aja. Hasilnya 2. Kalau yang ini modulus. Yang ada persennya. Nanti ada hasil sisa bagi yang dicari. Oke, yang kedua adalah operator relasional. Relasional ini maksudnya adalah membandingkan kebenaran dari ekspresi. Ekspresi itu ya semacam ini. Misalnya 73 itu ekspresi. Nah, di sini ada 6. Yang pertama operator kurang dari, yang kedua operator kurang dari sama dengan, yang ketiga operator lebih dari, yang keempat operator lebih dari sama dengan, yang kelima operator sama, yang keenam operator tidak sama. Jadi ini seperti contohnya. Operator variabel A dan variabel B. Nah, ini ada masuk nih operator relasional A lebih besar dari B. Hasilnya false. A itu ke 7, B 3. 7 lebih kecil dari 3 itu pas salah. Makanya keluarannya bakalan false. Sama kayak ini juga. A kurang lebih sama dengan B. False juga hasilnya. Nah, kalau di sini A lebih besar dari B, maka hasilnya true. Karena memang 7 lebih besar daripada 3. Sama juga dengan B. Sama dengan juga. Ini saya, maaf ya. Ini lebih besar dari sama dengan. Hasilnya tetap true. Kalau A sama dengan B, itu pasti false. Karena memang nggak sama 7 dan 3. Sedangkan ini A tidak sama dengan B itu baru benar. Karena memang nilainya berbeda. Baik, yang ketiga adalah operator logika. Ini operator lumayan sulit. Jadi saya akan masukkan ke dalam tabel. Misalnya kalau A true, B true, ini untuk logika yang N ya. Maka hasilnya akan true. Logika A true, B false, maka hasilnya false. Jika logika false, logika B true, maka hasilnya false. Sama juga berarti kalau variabel A false, variabel B false, maka hasilnya dengan false. Nah, kalau OR nih beda nih. Kalau misalnya true dengan true, hasilnya true. Sama berarti kayak tadi. Kalau true sama false, hasilnya tetap true. False juga. Kalau misalnya ketemu dengan true, hasilnya dengan true. False, kecuali dengan false sama false, tetap hasilnya false. Kalau logika NOR ini kebalikannya. Kalau misalnya A-nya true, maka not A-nya false. Sama dengan kalau misalnya variabelnya false, berarti variabel not A-nya itu true. Misalnya kayak gini lah. Variabel A itu true, variabel B itu false. Kalau misalnya A dan B masukin operator logika N, maka hasilnya false. Kalau A masukin operator logika OR dengan B, hasilnya true. Kalau misalnya not A, hasilnya false. Awalnya ini true ya. Nah, berarti kalau not ini kebalikannya dari variabel sebelumnya. Hasilnya kebalikan dari value sebelumnya. Sama kayak B. B ini false nih. Nanti kalau misalnya di print not B, hasilnya true. Baik, yang kemudian if then else.
atau bisa disebut dengan percabangan ya. Definisinya adalah penyeleksian kondisi atau pernyataan kondisi, conditional statement, kan suatu pernyataan yang bisa menganalisa suatu keadaan dan mengambil keputusan berdasarkan pada hasil analisa itu. Hasil dari penyeleksian jika bernilai benar, maka akan dikerjakan instruksi tertentu. Jika salah, maka akan dikerjakan instruksi yang lain. Macam-macam seleksi kondisi ada dua. Yang pertama, if, then, yaitu dimana jika kita memasukkan if, kemudian kita masukkan kondisi. Kondisi ini maksudnya kita bandingkan, misalnya variabel satu dengan variabel lain. Maka hasil, dan ini hasilnya adalah ini. Jalankan perintah ini. Maka selesai if. Kalau if dan else, ini ada lanjutnya. Jika kondisi yang kita capai tidak memenuhi ekspresi pertama, maka hasilnya akan else ini akan menghasilkan perintah yang kedua. Kondisi ini akan menjalankan perintah yang kedua jika tidak sesuai dengan perintah yang pertama. Contohnya seperti ini. Jika kondisinya misalnya variabelnya ketika nilai akhir. Jika nilai akhir, ini kondisi ya, nilai akhir lebih dari sama dengan 55, maka hasilkan, munculkan nilai akhir apa? Nilai keterangan lulus. Selesai perintah. Kalau untuk if then else, jika dan nilainya lebih dari 55, maka akan keluar keterangan lulus. Jika tidak melewati 55, maka akan keluar keterangan gagal. Gitu. Nah, untuk case of, definisinya adalah konstruksi case dapat menyederhanakan penulisan if dan else yang bertingkat-tingkat, sehingga membuat kode program terlihat lebih rapi dan mudah untuk dipahami. Strukturnya mirip sama yang sebelumnya, if dan else. Cuma ini lebih banyak pilihannya, untuk lebih mempermudah lah. Sama dengan pemilihan juga, cuman kayak seperti ini. Misalnya ekspresinya di sini 10, nilai satunya 1, nilai aksinya 2, 5, nilai aksinya 3, 10. Maka nanti ketika yang kita masukin 10, maka nilai ketiga, aksi 3 inilah nanti yang bakal masuk. Seperti ini contohnya. Misalnya, sini kita masukin B. Case-nya terdiri dari A, B, C, D, dan F. Jika nggak ada, ya berarti selesai. Nggak masuk. Karena di sini nggak ada urutannya. Baik, yang terakhir adalah perulangan. Definisi dari perulangan adalah dalam berbagai bahasa pemrograman tertentu, suatu fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses yang berulang-ulang sebanyak keinginan kita. Misalnya saja bila kita ingin menginput dan mencetak bilangan dari 1 sampai 100, bahkan 1000, tentunya kita akan merasa kesulitan. Namun dengan struktur perulangan proses, kita tidak perlu menuliskan perintah sampai 100 atau 1000 kali. Cukup dengan beberapa perintah saja. Macam-macam perulangan ada dua, yaitu while dan do while. While di sini yang kondisinya dicek terlebih dahulu, misalnya A lebih kecil dari 10, maka baru dijalankan perulangannya. Sedangkan do while dimulai dulu perulangannya, baru dicek eh, kriteria atau syaratnya lah, atau kondisi. Nah, di sini dimulai dulu nih, memulai perulangannya. Nah, di sini barulah diperiksa apakah memang sesuai atau enggak. Kalau untuk program sederhana mungkin nggak akan terlalu nampak lah ya. Kalau udah lebih rumit mungkin baru terlihat. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya mungkin banyak kekurangannya, tapi terima kasih setelah melihat presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.